Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jejak Sufi Minang, yang mana pada video kali ini saya akan membahas tentang peninggalan almarhum Syekh Bianya Kusaliah Al-Mukarram. Yang pertama masalah kancah, yang kedua kamar-kamar istri almarhum Syekh Bianya Kusaliah Al-Mukarram, yang ketiga karate rokok, yang mana karate rokok ini dipergunakan oleh masyarakat umum dimanapun berada untuk pokok galeh, yang mana masyarakat ini berhubungan dengan Syekh Bianya Kusaliah Al-Mukarram. Sahabat Sufi Minang dimanapun berada, sebagaimana yang sudah saya bahas di video sebelumnya tentang Koperasi Islam Syekh Bianya Kusaliah Al-Mukarram. Dan di video sebelumnya saya juga udah membahas bagian-bagian atau unsur-unsur peninggalan dari almarhum Syekh Bianya Kusaliah. Dan sahabat Sufi Minang dimanapun berada, bagi yang belum tahu tentang penjelasan sebelumnya, sahabat Sufi Minang bisa lihat di Jejak Sufi Minang tentang Koperasi Islam Tatuo edisi 1 atau per 1 ya. Koperasi Islam Syekh Bianya Kusaliah. Nah, seperti yang kemarin saya bilang di video sebelumnya, kita membahas masalah tentang kancah besar atau dalam bahasa Indonesia dibilang wajan besar, yang mana wajan ini berdiri pada tahun 1974 di bulan Rajab, dan kancah ini berdiri kurang lebih 11 hari sebelum almarhum Syekh Bianya Kusaliah Al-Mukarram meninggal. Sebagaimana sejarah filosofinya tentang kancah ini atau tentang wajan besar ini, yang langsung diamanatkan oleh almarhum Syekh Bianya Kusaliah kepada istri-istri beliau menjelang 11 hari beliau meninggal, yang mana dalam wasiatnya dijelaskan bahwasanya almarhum Syekh Bianya Kusaliah mewasiatkan kepada istri-istrinya untuk membeli wajan besar atau kancah besar, dan setelah dibeli diletakkan di dapur umum atau di lokasi yang kita lihat sekarang, dan disitu nanti akan dipergunakan atau dibuat jenis makanan yang berbahan dasar 7 bahan pokok, yang nantinya dari 7 bahan pokok barusan akan dibikin sebuah makanan yang bernama bubur 7 macam, atau dalam istilah Minang disebut bubur 3 macam. Jadi sebagaimana yang sudah saya telusuri dan saya tanya kepada salah satu ahli waris dari almarhum Syekh Bianya Kusaliah Al-Mukarram, di situ beliau menceritakan bahwa ayah beliau berwasiat untuk membeli kancah dan membuat bubur 7 macam. Namun di saat semua bahan-bahan sudah lengkap, wajannya sudah tersiap dan alat bahan-bahan sudah tersiap, maka bertanyalah istri beliau kepada almarhum Syekh Bianya Kusaliah dalam bahasa dialog Minang, "Bilo ka dibuat bubur kongko?" Maka dijawablah oleh almarhum Syekh Bianya Kusaliah, bubur tersebut dibuat pada hari Kamis dan hari Minggu. Kenapa dibuat pada hari Kamis dan hari Minggu? Nah, dengan catatan pada hari Kamis dan hari Minggu, di waktu itulah almarhum Syekh Bianya Kusaliah mengajarkan mingguan atau wirid mingguan pada hari tersebut. Namun di saat waktu
almarhum menjelang menutup usia, dan waktu itu diberencanakan oleh istri-istri almarhum. Mereka berencana membuat bubur tersebut pada hari Minggu. Namun sungguh disayangkan, sebelum bubur tersebut dapat dibikin atau mau dibuat, maka dengan melihat posisi wajan besar dengan wadahnya dan dengan bahan-bahan bakar atau kayu yang sudah lengkap dan terisi air, maka datanglah murid-murid dari almarhum atau murid almarhum, salah satu dari murid almarhum, mengisi kancah tersebut dengan kelapa. Kalau bahasa kami orang Minang menyebut kambiampo, atau kelapa yang enggak kosong kali ya. Nah, diisi oleh beliau. Setelah diisi, dibakar dan kata dihidupkan api. Ketika air dalam wajan tersebut yang diisi dengan kelapa udah mateng dan setelah dingin, maka dipakailah oleh orang yang membakar tersebut buat cuci muka dan mandi. Alhasil sewaktu itu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan dalam sejarah yang saya telusuri dari salah satu anak almarhum, yang orang tersebut yang awalnya kalau kita bilang kurang normal atau dalam arti kita waras, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaan para walinya, melalui benda dari walinya atau melalui benda yang berhubungan dengan walinya, maka sehatlah orang tersebut. Wallahu a'lam. Sehingganya sewaktu itu, selang beberapa hari setelah wajan ini diisi air dan dipakai oleh murid beliau yang kurang sehat barusan untuk cuci muka dan mandi, pas hari Sabtunya, Sabtu malam, di waktu itu berpulanglah atau dipanggillah sang ilahi, dipanggillah alam sebuyanya kusaliyah untuk menghadap sang ilahi. Dan sebelumnya kita telusuri dalam sejarah, waktu Sabtu pagi, almarhum sebuyanya kusaliyah al-Mukarram memang pernah berkata kepada salah satu anaknya dan para muridnya. Beliau berkata dalam bahasa dialog Minang, ambo kini ku kerajonya, besok ambo ndak ke kerajo ledo. Jadi di situ, wallahu alam, ternyata benar. Hari beliau berkata esoknya dia nggak bakal kerja lagi, itu adalah hari dimana beliau nutup mata untuk selama-lamanya. Alhasil, karena beliau udah meninggal, maka warga setempat beserta istri dan anak-anak almarhum, maka mereka disibukkan untuk mengurus jenazah suaminya dari istri, anak, ayahnya dari seorang anak, sehingga terabaikanlah yang wasiat tersebut, yang mana wasiatnya wajan besar dipergunakan untuk membuat bubur dengan bahan dasar 7 jenis bahan dapur atau jenis 7 bahan masakan. Wallahu alam. Nah, inilah kondisi yang kita lihat sekarang. Wajan besar yang isi kelapa 3 yang isi air. Selanjutnya, sebagaimana sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kita akan membahas tentang kamar-kamar dari istri almarhum Syekh Buya Kusaliyah Al-Mukarram. Kita langsung aja ke TKP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Sufi Minang dimanapun berada, khususnya Sufi Minang, Pariaman, sekitarnya, atau lebih
besarnya lagi kita bilang Sumatera Barat, dimanapun berada. Kita akan bahas istri dari almarhum atau kamar istri dari almarhum Syekh Bianya Kusaliyah Al-Mukarram. Sebagaimana yang kita perhatikan dari pintu awal masuk dan sebelah kanan kita menemukan sebuah kamar, yang mana kamar ini adalah tempat kediaman dari istri almarhum Syekh Bianya Kusaliyah yang bernama Umi Karui, atau dalam bahasa Minang disebut dengan Uwai Karui. Nah, almarhum Syekh Bianya Kusaliyah Al-Mukarram menikah dengan Umi Karui itu pada tahun 1935 Masehi. Dan Umi Karui ini sendiri berasal dari daerah Pasialaweh, daerah Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, dari hasil perkawinan almarhum Syekh Bianya Kusaliyah dengan Umi Karui, beliau memiliki 3 orang anak. Yang pertama Shin Kabir, atau dalam istilah Minang dibilang Sin Gadang, yang bertitulkan Tuanku Anda. Yang kedua Samiah, seorang perempuan. Yang ketiga Husin Saghir, atau dalam istilah Minang disebut Sin Kete, atau dalam lebih akrabnya lagi di daerah Sungai Saria, Simpang Goba, atau daerah Pasar Panjang, lebih akrabnya yang Sin Saghir dipanggil dengan istilah Maete. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk kepada kamar yang kedua. Nah, di kamar yang kedua ini itu adalah kamar dari istri almarhum yang bernama Umi Munah. Ini kamarnya Umi Munah, yang mana beliau almarhum Syekh Bianya Kusaliyah Al-Mukarram itu menikah dengan Umi Munah pada tahun 1940 Masehi. Dan Umi Munah ini sendiri itu berasal di daerah Tago, Blukaso, Sungai Saria, Tujuh-Koto, Padang Pariaman. Sahabat Sufi Minang dimanapun berada, dari perkawinan beliau dengan Umi Munah, beliau memiliki 3 orang anak. Yang pertama bernama Abu Kasim, yang bertitulkan atau gelar Tuanku Nan Renceh almarhum. Yang kedua Hajah Aminah. Yang ketiga Abdullah. Inilah kamar beliau, atau kamar dari istri beliau yang bernama Umi Munah, atau dalam istilah Minang disebut Uwai Munah. Sekarang kita masuk kepada kamar yang ketiga. Nah, kamar yang ketiga. Nah, sahabat Sufi Minang, di kamar yang ketiga ini adalah kamar kediaman dari istri almarhum Syekh Bianya Kusaliyah yang bernama Umi Bakni, atau dalam istilah Minang disebut Uwai Bakni. Nah, almarhum Syekh Bianya Kusaliyah Al-Mukarram itu menikah dengan Umi Bakni pada tahun 1952 Masehi. Dan Uwai Bakni ini sendiri berasal dari daerah Cimpago, Pariaman. Dari perkawinan beliau dengan Uwai Bakni, beliau memiliki 3 orang anak. Yang pertama Haji Ahmad Tuanku Kete, yang kedua Sulaiman Tuanku Kacia, yang ketiga seorang perempuan, yang mana yang perempuan dalam sejarah yang saya telusuri dari anak dari almarhum Syekh Bianya Kusaliyah, yang perempuan ini umurnya singkat. Lanjut, kita masuk ke kamar yang paling terakhir, yang paling belakang. Nah, kamar yang paling belakang ini adalah kamar dari istri almarhum Syekh Bianya Kusaliyah Al-Mukarram. Yang kamar yang keempat ini, atau kamar yang terakhir, itu adalah kamarnya Umi Hana, atau lebih akrab dalam bahasa Minang atau lazimnya orang Sungai Saria bilang tentang beliau itu Wayabun. Nah, almarhum Syekh Bianya Kusaliyah menikah dengan Wayabun pada tahun 1953 Masehi. Wayabun ini sendiri itu berasal dari daerah Ambung Kapur, Padang Sago, Kecamatan Sungai Saria, Padang Pariaman. Nah, dari pernikahan almarhum dengan
Umi Ana atau Weabun, beliau memiliki 3 orang anak. Yang pertama Siti Rahmah, yang kedua Siti Sofia, yang ketiga Yusuf yang bertitelkan Tuanku Sri Talua. Cuman anak almarhum yang bernama Yusuf Sri Talua, dia memiliki umur yang singkat. Dan yang paling bungsu Hajah Syarifah. Sebagaimana yang saya telusuri dari anak almarhum Sebianya Kusalia, anak almarhum yang bernama Tuanku Sri Talua itu memang berdasar dari alasan atau sebuah asbab almarhum Sebianya Kusalia pernah bernazar kepada salah satu kakak kelas dari beliau yang bernama Tuanku Sri Talua, seandainya beliau memiliki seorang anak laki-laki dari Umi Ana, maka anak tersebut bahkan diberi gelar atau titel Tuanku Sri Talua. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, berselang tidak lama almarhum Sebianya Kusalia bernazar, maka lahirlah anak dari almarhum Sebianya Kusalia, seorang laki-laki. Maka langsung diberi gelar oleh almarhum Sebianya Kusalia dengan gelar Tuanku Sri Talua. Oke sahabat Sufi Minang dimanapun berada, sekarang udah jelas tentang kamar-kamar dari istri almarhum Sebianya Kusalia Al-Mukarram. Lanjut. Oke sahabat Sufi Minang dimanapun berada, sekarang kita membahas masalah tentang karate rokok atau bungkus rokok. Yang mana pada video sebelumnya, bagi sahabat Sufi Minang dimanapun berada, kalau belum melihat video sebelumnya, sahabat Sufi Minang bisa cek di Sufi Minang, jejak Sufi Minang, cek videonya jejak Sufi Minang, terus lihat yang judulnya Koperasi Tatuwo Part 1 Sebianya Kusalia Al-Mukarram. Nah, seperti yang kita lihat, ini adalah karate rokok atau bungkusan rokok. Nah, selain yang seperti yang kita bahas di video sebelumnya, ini adalah kertas rokok yang mana dikumpulkan waktu era almarhum Sebianya Kusalia Al-Mukarram, dikumpulkan oleh almarhum yang karena dijual oleh masyarakat setempat kepada almarhum dan dibeli oleh almarhum dan dikumpulkan. Nah, sesuai sejarah yang saya telusuri dari anak almarhum Sebianya Kusalia, salah satu ahli waris dari anak almarhum, di situ dijelaskan ketika kertas rokok ini sudah terkumpul banyak. Nah, dari situ bertanya-tanya istri dari almarhum Sebianya Kusalia kepada almarhum Sebianya Kusalia. Dalam dialog Minang, istri almarhum berkata, "Engku untuk karate rokok ko banyak-banyak nak engku sampai bakaruang-karuang bana banyak." Nah, waktu itu almarhum Sebianya Kusalia menjawab, "Suatu saat nanti pasti ada gunanya." Itulah ma'rifatnya seorang wali Allah. Kalau kita manusia biasa mungkin nggak bisa mencerna. Cuman seorang wali Allah, mereka diberi karomah oleh Allah sehingga mereka bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa, atau kalau kita bilang ma'rifat atau karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dijelaskan, seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunat, selain dia mengerjakan hal yang fardu, mengamalkan amalan sunat, maka dari situ Allah memberi mereka sebuah karomah. Nah, setelah kertas rokok ini terkumpul, maka di masa itu datanglah seorang pedagang atau orang biasa datang kepada almarhum Sebianya Kusalia. Waktu itu mereka berkata dalam dialog Minang, "Kungku galih bolangang banangku baa carwe kungku." Nah, dari situ dijawab oleh almarhum Sebianya Kusalia, "Lah ada sudah cukup." Sudah cukup itu sendiri adalah sebuah KTP, dan setelah saya telusuri
ternyata itu adalah KTP pertama yang punya bahasa Arab Melayu yang ada di daerah Sumatera Barat. Subhanallah, KTP pertama dengan tulisan bahasa Arab Melayu. Dan itu dicetak pada tahun 1964 Masehi. Nah, dari situ apabila orang tersebut tidak memiliki surat cukui atau KTP yang bahasa Arab Melayu barusan yang diterbitkan langsung oleh Koperasi Islam Sebianya Kusel Al-Mukarram, maka almarhum Sebianya Kusel Al-Mukarram tidak langsung menjawab atau tidak langsung mengasih jawaban dari permintaan orang tersebut sebelum mereka memiliki KTP tersebut. Nah, singkatnya setelah KTP itu dibikin, cuman dalam video kali ini saya nggak memperlihatkan bentuk KTP-nya, tapi di video selanjutnya saya akan kasih lihat. Nah, setelah KTP tersebut diisi, dari situ langsung dikasih oleh almarhum sebuah kertas rokok. Ini kertas rokoknya, bentuk-bentuk kertas rokok. Nah, kita perhatikan lagi, kita ulang lagi. Ini bentuk kertas rokoknya. Nah, kertas rokok ini nantinya akan dilampirkan atau satu paket dengan surat cukui barusan atau surat KTP dengan berbahasa Arab Melayu. Nah, KTP Arab Melayu itu pembuktian kalau orang tersebut telah sah menjadi anggota Koperasi Islam Sebianya Kusaliyah Al-Mukarram. Koperasi Islam Sebianya Kusaliyah Al-Mukarram. Nah, setelah diakui menjadi anggota koperasi, maka diberikanlah surat kertas rokok ini. Nah, kita lihat lebih jelas. Nah, kertas rokok ini seperti yang kita lihat di pojok sebelah kanan itu ada sebuah bolong, dan bagian tengahnya itu ada bacaan stempel yang mana bacanya Tuan Kusaliyah. Nah, stempel ini adalah tanda tangan dari almarhum Sebianya Kusaliyah. Jadi kertas rokok ini diberikan oleh marhum satu paket dengan kartu surat cukui. Dalam dialog Minangnya disebut karate rokok ini adalah pokok atau modal buat usaha. Kalau dalam bahasa Minang, pokok manggaleh. Kok ke manggaleh wa, ya do pokok dulu lah, do pokok mangko balapu. Nah, sahabat Sufi Minang dimanapun berada, jadi pada hakikatnya karate rokok ini dikumpulkan oleh almarhum Sebianya Kusaliyah atau orang-orang datang menjual kepada almarhum Sebianya Kusaliyah, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan dan menjadi sah atau boleh berlaku, itu ada dua syarat. Yang pertama, bolongan sebelah kanan, dan kedua, stempel tanda tangan dari almarhum Sebianya Kusaliyah Al-Mukarram. Nah, inilah pokok modal usaha siapapun yang datang kepada almarhum Sebianya Kusaliyah Al-Mukarram. Atau seperti yang kita bilang, orang-orang yang ada foto warung nasi rumah makan Padang pada zaman dahulunya itu pasti memiliki yang namanya kartu rokok modal berusaha berbarengan atau satu paket dengan KTP bahasa Arab Melayu surat Koperasi Islam Pasar Panjang. Oke, sahabat Sufi Minang dimanapun berada, mungkin sampai di sini dulu video tentang jejak Sufi Minang edisi kedua. Insya Allah di video selanjutnya saya bakalan membahas tentang surat cukui barusan atau surat KTP dengan bahasa Arab Melayu yang diterbitkan oleh Koperasi Islam Pasar Panjang Sebianya Kusaliyah semenjak tahun 1964 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.